Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Pak selalu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajarannya, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Siapa kira-kira yang bisa memimpin doa? Ya, silakan Andika. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Andika. Oke, sekarang sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak akan mencoba mengabsen kalian dulu. Nah, dalam pertemuan ini siapa yang tidak hadir? Haikal, Hairul, dan Halim. Kira-kira ada yang tahu kenapa Haikal tidak hadir hari ini? Sakit. Kalau Hairul? Kalau siapa lagi satunya? Halim. Oh, papanya masuk rumah sakit. Oh. Oke. Sebelum kita masuk pada pembelajarannya, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Pak persilakan satu orang dulu untuk memaparkan keyakinan kelas yang kita sudah buat di pertemuan awal yang lalu. Siapa yang bisa? Oh iya, silakan Kanaya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita: 1. Hadir tepat waktu atau disiplin. 2. Tidak boleh ribut. 11. Jujur di dalam kelas. 12. Jaga kebersihan. Ya, oke, terima kasih Kanaya. Ya, sedikit Pak ingin memberikan gambaran tentang pembelajaran kita, tetapi sebelum itu Pak ingin menyampaikan pembelajaran hari ini itu sangat spesial. Kenapa Pak katakan spesial? Karena pembelajaran hari ini itu kita akan membuat sebuah rancangan yang sangat luar biasa, di mana Pak sangat berharap kepada kalian sebagai calon teknisi-teknisi muda jaringan itu alangkah baiknya agar terus berkarya dan berkreatif dalam pembelajaran hari ini. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke, jadi materi kita pada hari ini itu masih tentang perencanaan topologi, pengalamatan subnetting jaringan, seperti itu. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu melalui rancangan bangun jaringan, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan sistem dan membuat pengalamatan jaringan dengan baik. Nah, tetapi sebelum itu Pak ingin mengevaluasi tentang pertemuan kita sebelumnya. Kalian itu sudah luar biasa dalam melakukan konfigurasi jaringan, di mana kemarin setelah Pak sudah melakukan pengambilan nilai, dan itu sekitar 98% anak-anak di dalam kelas ini itu sudah mendapatkan nilai dengan predikat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Bisa ini? Bisa. Pak lihat kamu terlalu tegang sekali. Bisa? Bisa. Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Ya, begini, jangan terlalu tegang kalau turun belajar itu. Ya, Pak lanjut kembali. Halo. Iya, Pak lanjut kembali. Kira-kira kalau Pak tanya, ada yang tahu apa itu pengalamatan jaringan? Siapa yang bisa? Hamdi? Silakan Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamatan jaringan komputer adalah sebuah pengalamatan pada komputer dengan menggunakan IP address yang berbeda pada masing-masing komputer agar tidak terjadi tabrakan dalam lalu lintas jaringan komputer. Oke, terima kasih Hamdi. Silakan duduk. Ada lagi yang lain? Halo. Mas. Ya, silakan Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamatan jaringan adalah sistem dasar yang menetapkan pengenalan unik untuk setiap perangkat pada suatu jaringan. Oke, terima kasih Bu Ruth. Tepuk tangan dulu buat kita temannya kita tadi. Ya, oke. Pak melakukan kesimpulan. Jadi pengalamatan jaringan itu bagaimana caranya kita itu memasang IP pada perangkat jaringan. Bisa dipahami nih? Bisa. Pengalamatan jaringan itu berperan penting dalam sebuah jaringan komputer. Berikutnya lagi, kalau Pak tanya apa itu subnetting? Ya? Saya, Pak. Ya, silakan Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan singkat apa yang dimaksud dengan subnetting. Pengertian subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Alamat IP mencangkup segmen jaringan dan segmen host. Oke, iya, seperti itu dinamakan dengan subnetting. Subnetting kalau kita lihat itu, ada yang bisa beri contoh seperti apa itu subnetting pada jaringan komputer atau CDR. Contoh dari subnetting pada jaringan komputer itu seperti apa? Membagi jaringan. Contohnya seperti IP subnet. Maksudnya IP subnetting itu seperti apa? Satu contoh IP subnetting yang sudah kalian buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini. Yang mana itu subnetting? Ya, silakan. Mana yang contoh, Pak? Iya, contohnya saja. IP, Pak. Iya, IP. Adalah 255 Iya. titik 255 titik 255 255 0. Oke. Itu bisa dikatakan subnetting, tapi itu lebih erat kaitannya dengan subnet mask. Subnetting seperti apa? Tadi kan sudah disampaikan oleh Ningsi bahwa subnetting itu pengantar dari server ke host. Lupa? 192 168.1.1/24 itu adalah subnetting. /24 itu dinamakan dengan subnetting, membagi IP. Paham ini? Iya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, pada kesempatan kali ini berdasarkan dengan tujuan pembelajarannya kita bahwa kalian akan merancang bangun jaringan dengan lebih memahami kebutuhan sistem dan pengalamatan jaringan. Dalam topologi ini yang ada di layar monitor ini, kalian akan merancang IP atau pengalamatan jaringan berdasarkan topologi yang ada di layar monitor ini atau di layar infokus ini. Nah, di sini setelah kalian sudah buat dia punya pengalamatan, kalian akan melakukan konfigurasinya. Paham ini? Nah, sekarang Pak persilakan kepada kalian untuk membentuk kelompok kayak kelompok yang kemarin. Bisa? Pak mulai di sini kelompok 1, di deretan kedua kelompok 2, deretan ketiga kelompok 3, di sini kelompok 4 dan kelompok 5 di belakang. Ayo. Semangat, semangat. Ya, kelompok 5 menyesuaikan saja. Apakah di belakang sana atau di belakang sini? Sudah? Halo?
Iya. Silakan masing-masing kelompok menggambar IP tersebut. Setelah menggambar IP tersebut, menggambar topologi tersebut, lalu membuat alamat pada topologi tersebut. Bisa ini? Setelah itu akan kita praktekkan nanti. Paham ini? Nah, sebentar Pak akan memperlihatkan kembali bagaimana langkah-langkah mengkonfigurasi. Nah, ini ada lembar LKPD, ini per kelompok. Silakan kalian bekerja sama. Pak kasih kesempatan waktu sebanyak 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan kalian lihat baik-baik topologi tersebut, cari tahu komponen apa yang tersedia di dalam, dan kalian buat alamat IP-nya. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD? Kenapa? Ya? Ini buatlah topologi jaringan antara dalam pembelajaran ini. Maksudnya di sini kita gambar topologi yang kita bikin. Iya. Buat di belakang saya, lembar di belakangnya. Topologinya yang kamu bikin, nanti gambar di belakang. Sudah dengan IP-nya, pengalamatannya. Pak, ini mau buat DP topologi dulu. Ini sebutkan saja perangkat-perangkat jaringan komputer yang Anda perlukan. Berdasarkan gambar itu, kira-kira apa sama perangkatnya? Iya kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mungkin belum jelas? Jelas. Usahakan IP-nya itu jangan ada samanya dengan teman-teman di kelompok yang lain ya. Bagaimana? Berbagi tugas ya? Waktu cuma 15 menit. Apa itu? Hah? Kenapa? Nomor 2 itu jelaskan dan fungsi cara kerja CIDR saja, subnetting. Yang kayak tadi Ningsi jelaskan, itu yang diisi ulang di situ. Tapi menurut pemahamannya kamu, ya kan? Kelompok 1, ini router untuk merancang bangun jaringannya. Kalau sudah selesai, kasih lihat sama Pak ya. Pak mau lihat dulu. Kelompok 3. Hah? Oke. Begini coba nih. Begini dia. Berikan saya di situ ya. Seret. Oke, sip. Kelompok 3 aman, baru kelompok 1 sama kelompok 3. Kelompok yang lain ini bagaimana? Sudah. Kelompok 5 ya? Bagaimana Pak? Hasil. Oke, boleh. Sip. Silakan hidupkan router. Sekarang kayak Pak sampaikan tadi, kita akan melakukan konfigurasi berdasarkan topologi yang kita buat. Ada 3 Ether atau port yang akan kita gunakan, yaitu ETH1, ETH2, dan WLAN 1. Nah, pertama-tama kita harus membutuhkan aplikasi untuk melakukan konfigurasi router tersebut. Apa nama aplikasinya?
Nah, ini Pak sudah buka Winbox. Sebelum kita melakukan konfigurasi, karena router yang kita pakai di lab ini, itu biasanya kelas-kelas lain sudah pakai konfigurasi sebelumnya. Jadi kita akan meresetnya untuk memulai konfigurasi dari awal. Pertama kita klik MAC address, jangan pernah dilupa MAC address-nya. Nah, setelah sudah direset, pilih remove konfigurasi. Sekarang Pak akan memulai mengkonfigurasinya. Yang pertama, kita akan lakukan dulu pemasangan atau meminta IP kepada penyedia internet, yaitu masuk ke IP, lalu di DHCP CLAN. Pak besarkan dulu. DHCP CLAN itu kita tambahkan, kita meminta IP, lalu kita pilih di interface apa yang kita butuhkan. Ya, kita pilih adalah ETA 1, karena ETA 1 yang terhubung dengan internet. Lalu kita apply dan oke. Sampai di sini kita bisa lanjut apabila si ETH1 ini sudah mendapatkan IP address. Kebetulan router yang Pak gunakan ini sudah mendapatkan IP address dari si internet atau penyedia internet. Mendapatkan internet. Walaupun jaringannya ada RTO-nya sedikit, tetapi sudah terhubung dengan internet karena banyak pengguna, makanya dia banyak RTO-nya. Oke, bisa ini? ETH2-nya saya sudah terhubung ke internet. Akun user berdasarkan apa yang kamu mau buat Di sini Pak akan membuat akun user 3 guru dan 2 siswa. Kita akan membuat user untuk loginnya. Paham ini? User untuk loginnya itu kita buat di user, di sampingnya user profile. Sekarang Pak akan membuatnya untuk siswa. Name-nya di sini Pak pakai nama siswa saja. Passwordnya itu Pak pakai bisa. Lalu Pak rubah profilnya, cari profil yang sudah Pak buat tadi. Wah. Lalu Pak apply dan oke. Iya. Sampai di sini konfigurasi sampai pada saat pembuatan akun sudah selesai. Tinggal kita uji coba WLAN-nya. Nah, sudah terhubung ya. Sekarang tinggal tes koneksi internetnya, buka CMD. Ping ke 8.8. Ya. Untuk koneksi kabel yang sudah Pak konfigurasi itu sudah berhasil. Oke, bisa ini? Nah, sekarang tiap-tiap kelompok silakan membuat konfigurasinya berdasarkan apa yang kamu buat tadi secara kolaborasi. Silakan dibuat. Oh, sudah jadi? Oke. Sudah? Oh, sudah? Oh ya. Oke, kelompok siapa yang sudah siap? Tadi yang sudah melapor, kelompok 3. Silakan maju. Semuanya, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan cara mengkonfigurasi jaringan. Yang lain? Jadi di reset dulu. Ya. Pertama kita masuk di IP, baru DHCP client, lalu kita klik DNS, masukkan server Google yaitu 8.8.8.8, apply OK. Lalu kita klik firewall, DNS tadi firewall, klik NAT, lalu tambah. Coba saja dulu. Apa? Maksudnya tadi banyak asumsi. Ya. Di DHCP iya, bulan 1 DHCP di server kan ya DHCP setup Presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau ditanggapi? Mau bertanya? Ya, ada? Ada yang mau bertanya? Halo? Tadi kenapa ada kesalahan sedikit tadi Pak? Ada kesalahan sedikit? Di mana? Di yang kita Pak, di dia. Dia Pak. Kabelnya belum tercabut
berterima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusi kerjanya, dan hasilnya itu Pak lihat tadi sudah luar biasa, sudah maksimal. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi yang mau maju? Kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi langsung saja pada Isa kesempatan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, ada yang mau menanggapi? Ada? Bisa kurang anu tadi Pak. Kurang bagaimana? Kurang tepat deh. Oh, tempat DP, Pak. Listrik. Iya, Pak. Itu bisa dimaklumi kalau menurut Pak. Kalau yang lain kemana? Ada lagi? Pas. Cukup. Ya, silakan dulu kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah halo. Ya, Pak ingin menyampaikan. Perhatikan dulu semuanya. Apa yang sudah kalian presentasikan tadi itu tolong dicatat di bukunya kamu ya. Bisa ini? Nah, terus yang ingin Pak sampaikan, ada yang masih bingung tentang konfigurasi kita pada kesempatan kali ini? Atau sudah paham semuanya? Paham semuanya? Apakah sudah bisa Pak katakan tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai? Sudah. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, Pak ingin meminta dulu kepada satu orang siswa kira-kira bisa memberikan refleksinya tentang pembelajaran kita kali ini. Siapa yang bisa? 3. Refleksi tentang pembelajaran kita kali ini. Apakah kalian sudah paham kah atau belum paham? Silakan disampaikan sebagai bahan evaluasi ke depan. Oh bisa? Oke, silakan Naya. Baik, saya mau menjelaskan sekaligus mau kita teman teman hari ini yang kami rasakan dalam pembelajaran konfigurasi hari ini sangat bagus, baik juga karena kita jadi semakin paham bagaimana cara membuat konfigurasi jaringan dan membuat akun-akun guru dan siswa yang diajarkan oleh Pak Jerry. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa juga ingin memberikan refleksi Pak tentang pembelajaran hari ini? Bahwa Pak sudah tadi melihat dari kelompok 1 sampai kelompok 5, kalian sudah bisa mengkonfigurasinya dengan baik. Pak sangat mengapresiasi. Pak lihat tadi untuk kerja kelompoknya itu sudah terbangun kolaborasi satu sama lainnya. Itu sudah luar biasa. Dan Pak juga bisa mengambil kesimpulan bahwa adik-adik mungkin ada beberapa yang masih agak bingung sedikit, tetapi dengan adanya kolaborasi dengan teman kelompok itu bisa saling memahami. Betul seperti itu? Betul. Ya, oke. Jadi pada pertemuan berikutnya, Pak ingin menyampaikan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang merancang bangun jaringan. Kita akan lebih spesifik lagi. Jadi pada pertemuan ini mungkin Pak membuat gambaran topologinya. Pada pertemuan berikutnya kalian akan membangun kreativitasnya kalian sendiri dengan cara membuat atau merancang bangun jaringan dengan apapun yang kalian membuat, kebutuhan sistem apapun itu, entah membuat satu router, 5 switch atau 3 buah access point, itu terserah kamu. Intinya bagaimana kalian membuat satu buah topologi dengan imajinasi atau kreativitas di dalam kepala kamu. Bisa ini? Bisa. Itu materi untuk pertemuan berikutnya. Oke. Jadi kenapa Pak selalu membuat seperti ini, pembelajaran seperti ini? Karena Pak ingin sangat mengharapkan kepada kalian itu kelak setelah lulus dari sini, itu benar-benar bisa menjadi seorang teknisi jaringan yang handal. Paham ini? Kalian bisa membuat membuka peluang pekerjaan. Kalian bisa bekerja di tempat-tempat yang layak,
yang memang sesuai dengan kompetensinya kamu di bidang jaringan komputer. Itu yang harapkan dalam pembelajarannya kita. Nah, sebelum kita akhiri, seperti di awal kita mulai dengan doa, di akhir juga alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Kira-kira sampai bisa memimpin kita dalam doa? Andika lagi. Silakan Andika. Teman-teman, setelah pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita tutup dengan doa. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Andika. Materinya, silakan diangkat ke Pak. Ya, perhatikan semua. Halo. Nah, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelum kalian bubar dari ruang ini, harapkan supaya bagaimana kalian masuk tadi bersihnya, begitupun pasal kalian keluar dari sini, begitupun bersihnya. Bisa ini? Bisa. Ya, jadi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.